Penelitian ini dijuluki sebagai study monster, guys. Karena beberapa rekan Johnson merasa ngeri karena dia akan bereksperimen pada anak-anak yatim piatu. Eksperimen itu disembunyikan karena takut reputasi Johnson ternoda setelah eksperimen manusia yang dilakukan oleh Nazi selama Perang Dunia Kedua. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Detektif Satria tentunya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke guys, di video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh dua ilmuwan, yaitu Dr. Wendell Johnson dan Mary Tudor terhadap 22 anak yatim tahun 1939. So, bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung kita mulai pembahasannya. Let's go. Jadi guys, pada tahun 1939 pernah dilakukan penelitian tes psikologi terhadap 22 anak yatim. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Wendell Johnson di University of Iowa dengan dibantu oleh seorang mahasiswa pasca sarjana pada kampus tersebut, yaitu Mary Tudor. Jadi Dr. Johnson yakin bahwa anak-anak yang lancar berbicara bisa menjadi gagap jika mereka berulang kali diberitahu bahwa mereka gagap. Begitu juga sebaliknya, anak-anak yang gagap menjadi tidak gagap jika mereka diberitahu berulang kali kalau mereka tidak gagap, guys. Dan oleh karena itu guys, Dr. Johnson pun merekrut 22 anak yatim piatu untuk jadi objek penelitian Johnson. Lalu mereka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gagap dan tidak gagap. Selanjutnya 11 anak yang benar-benar gagap pun diberitahu bahwa mereka sepenuhnya tidak gagap. Sedangkan 11 anak lainnya yang tidak gagap diberitahu bahwa mereka membutuhkan terapi bicara ketat untuk menyembuhkan kegagapan mereka. Jadi, penelitian ini dijuluki sebagai study monster, guys. Karena beberapa rekan Johnson merasa ngeri karena dia akan bereksperimen pada anak-anak yatim piatu. Eksperimen itu disembunyikan karena takut reputasi Johnson ternoda setelah eksperimen manusia yang dilakukan oleh Nazi selama Perang Dunia Kedua. Dan kemudian anak-anak bebas gagap diberitahu bahwa kamu memiliki banyak masalah dalam berbicara. Kamu harus segera berhenti. Jangan pernah berbicara kecuali kamu bisa berbicara dengan benar. Sedangkan anak-anak gagap diberitahu, jangan pedulikan pendapat orang tentang kemampuan bicaramu. Mereka hanya tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari fase belajar. Kalau secara singkatnya seperti ini guys, separuh dari anak-anak itu diberi terapi bicara positif, sedangkan separuhnya lagi diremehkan dan dihukum atas setiap kesalahan kecil yang mereka buat. Hasil penelitiannya itu bahwa dari 6 anak yang sehat diberi terapi negatif, 5 diantaranya menjadi gagap guys setelah 6 bulan treatment. Menyadari kerusakan yang disebabkan oleh penelitiannya itu, akhirnya Dr. Johnson dengan putus asa menghentikan penelitiannya, namun sia-sia. Sebab anak-anak yang mengalami perlakuan terapi negatif tidak bisa lepas dari masalah mereka, menyebabkan gejala depresi saat dewasa dan menjadikan mereka tidak percaya diri, terutama ketika berbicara, guys. Dan kemudian pada tahun 2001, Universitas Iowa secara terbuka meminta maaf atas studi monster ini. Namun Patricia Zebrowski, asisten profesor patologi wicara dan audiologi Universitas Iowa, mencatat bahwa data yang dihasilkan dari eksperimen tersebut adalah kumpulan informasi ilmiah terbesar tentang fenomena gagap, dan bahwa karya Johnson adalah yang pertama membahas pentingnya pemikiran, sikap, keyakinan, dan perasaan si penderita gagap, dan terus mempengaruhi pandangan tentang gagap secara besar-besaran, guys. Jadi dalam hal ini para peneliti memiliki 4 pertanyaan guys terhadap penelitian Johnson. Akankah menghilangkan label gagap dari mereka yang telah dicap demikian akan berpengaruh pada kelancaran bicara mereka? Akankah pengesahan label gagap yang sebelumnya diterapkan pada seseorang akan berpengaruh pada kelancaran bicara mereka? Akankah mengesahkan label pembicara normal yang sebelumnya diterapkan pada seseorang yang akan berpengaruh pada kelancaran bicaranya? Dan apakah melabeli seseorang yang sebelumnya dianggap sebagai pembicara normal gagap akan berpengaruh pada kelancaran bicara mereka? Sebuah teori populer pada saat itu menyatakan bahwa gagap disebabkan
oleh ketidakkeseimbangan otak. Jika misalnya seseorang dilahirkan dengan tangan kiri tetapi menggunakan tangan kanannya, impuls saraf mereka akan salah arah, memengaruhi ucapan mereka. Johnson tidak mempercayai teori tersebut dan investasi sebenarnya terdiri dari Tudor. Dalam disertasinya, dia melaporkan bahawa dia berbicara dengan anak-anak gagap yang akan diberitahu bahawa mereka tidak gagap. Dia berkata kepada mereka, sebagian kamu akan mengatasi kegagapan dan kamu akan dapat bicara jauh lebih baik daripada kamu bicara sekarang. Jangan memperhatikan apa yang orang lain katakan tentang kemampuan berbicaramu, kerana mereka tidak diragukan lagi, tidak menyadari bahawa ini hanya sebuah fase. Dia menulis kepada Johnson tentang anak yatim dalam sebuah surat yang agak defensif tertanggal 22 April 1940. Saya percaya bahawa pada waktunya mereka akan pulih, tetapi kami tentu saja membuat kesan yang pasti pada mereka. Dan hasil penelitian itu pun tersedia secara bebas di perpustakaan University of Iowa. Tetapi Johnson tidak mencari publikasi hasilnya, guys. Eksperimen tersebut menjadi berita nasional setelah serangkaian artikel yang dilakukan oleh seorang reporter investigasi di St. Joe's, Missouri News pada tahun 2001 dan sebuah buku berjudul It is a Case Study from Fluence ditulis untuk memberikan evaluasi ilmiah yang tidak memihak. Panel penulis dalam buku ini sebagian besar terdiri dari ahli patologi bicara yang gagal mencapai konsensus tentang konsekuensi etis atau konsekuensi ilmiah dari studi monster. Richard Schwartz menyimpulkan dalam bab 6 buku itu bahawa studi monster sangat disayangkan kerana Tudor dan Johnson kurang memperhatikan potensi bahaya bagi anak-anak yang berpartisipasi dan dalam pemilihan anak-anak yang dilembagakan hanya kerana mereka mudah didapat. Penipuan dan kurangnya pembekalan juga tidak dapat dibenarkan. Di sini, penulis lain setuju mengklaim bahawa eksperimen anak yatim tidak dalam batas-batas etis dari penelitian yang dapat diterima. Namun yang lain merasa bahawa standar etika pada tahun 1939 berbeda dari yang digunakan saat ini. Beberapa merasa penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dengan buruk oleh Tudor. Dan sebagai hasilnya, data tidak memberikan bukti hipotesis Johnson berikutnya, bahawa gagap dimulai bukan di mulut anak tetapi di telinga orang tua, iaitu bahawa itu adalah upaya orang tua yang bermaksud baik untuk membantu anak menghindari apa yang orang tua beri label gagap, tetapi sebenarnya dalam kisaran bicara normal yang berkontribusi pada apa yang akhirnya menjadi masalah yang didiagnosis sebagai gagap. Lalu pada 17 Agustus 2007, 7 anak yatim piatu dianugerahi total $1.2 juta oleh negara bagian Iowa untuk luka psikologis dan emosional umur hidup yang disebabkan oleh 6 bulan sisaan selama percobaan di Universitas Iowa. Studi tersebut menentukan bahawa meskipun tidak ada anak yang menjadi gagap, beberapa menjadi sadar diri dan enggan berbicara. Seseorang juru bicara Universitas Iowa menyebutkan eksperimen itu disesalkan dan menambahkan, ini adalah penelitian yang tidak boleh dianggap dapat dipertahankan di era manapun. Saya tidak akan pernah berfikir untuk membela penelitian ini. Sama sekali tidak. Ini lebih dari disayangkan. Sebelum kematiannya, Mary Tudor menyatakan penyesalan mendalam tentang perannya dalam studi monster dan menyatakan bahawa Wendell Johnson seharusnya berbuat lebih banyak untuk membalikkan efek negatif pada pidato anak-anak yatim piatu. Di tahun 2001, ada sebuah artikel St. John's Missouri News yang ditulis oleh seorang reporter investigasi. Artikel itu menjelaskan bahawa beberapa anak-anak yatim piatu memiliki efek psikologis jangka panjang yang berasal dari percobaan itu. Negara mencoba gagal untuk membatalkan gugatan, tetapi pada bulan September 2005, Hakim Mahkamah Agung Iowa setuju dengan pengadilan yang lebih rendah dalam menolak klaim kekebalan negara dan petisi untuk pemecatan. Banyak anak yatim bersaksi bahawa mereka dirugikan oleh studi monster, tetapi di luar Mary Tudor yang bersaksi dalam deposisi pada 19 November 2002, tidak ada saksi mata. Usia lanjut dari 3 mantan anak yatim yang masih hidup di pihak penggugat membantu mempercepat penyelesaian dengan negara. Untuk para penggugat, kami berharap dan percaya ini akan membantu memberikan penutupan yang berkaitan dengan pengalaman dari masa lalu dan kenangan akan kembali hampir 70 tahun. Bagi semua pihak, ini mengakhiri litigasi yang
lama, sulit dan mahal yang hanya akan berjalan lebih lama lagi. Biaya dan resolusi tertunda untuk penggugat yang berusia 70 dan 80-an. Terlepas dari penyelesaian, perdebatan tetap diperdebatkan tentang kerugian apa jika ada studi monster yang menyebabkan anak-anak yatim piatu. Nicholas Johnson, putra mendiang Wendell Johnson, dengan keras membela ayahnya. Dia dan beberapa ahli patologi wicara berpendapat bahwa Wendell Johnson tidak bermaksud untuk menyakiti anak-anak yatim piatu, bahwa tidak ada anak yatim yang didiagnosis sebagai gagap pada akhir percobaan. Ahli patologi wicara lainnya telah mengutuk eksperimen tersebut dan mengatakan bahwa ucapan dan perilaku anak yatim dipengaruhi secara negatif oleh pengkondisian negatif yang mereka terima. Surat-surat antara Mary Toddler dan Wendell Johnson yang ditulis tak lama setelah eksperimen berakhir menunjukkan bahwa kemampuan bicara anak-anak telah menurun secara signifikan, guys. Melalui cerita ini saya dapat mengambil pelajaran kalau anak-anak itu dididik dengan benar. Jangan meremehkan apapun yang dilakukan oleh mereka. Kalau mereka salah, ya ditegur baik-baik. Jangan merendahkan mereka. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Moga videonya dapat memberikan manfaat bagi saya dan teman-teman semua. Jika kalian suka video ini, silahkan di like, tekan tulisan subscribe warna merah di bawah video ini, dan tanda loncengnya jangan lupa ditekan agar kalian mendapatkan pemberitahuan video baru dari channel Detektif Satria. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.